welcome back to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone, I bring you with me. Oh my god, Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Aziz. Thank you so much, Mr. I Sastra. like this shirt. I mean the color, I love gray Please color. don't talk about this. I like gray color, so it's I think it's Really? gray, You like so gray- I gray like gray color. So I mean it fits to me, Mr. Aziz. Boleh lah dibagi, Boleh diberi di lah. mana, Mister. Oke everyone, nah hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan, Mr. Aziz, yaitu tentang kita banget nih, guru. Oke. Oke, guru, ngomong-ngomong guru, kamu belajar bahasa Inggris di mana, Mister? Untuk lebih because I think your background is not English, right? Betul, Background. betul, So what makes you at this point, at this Yeah, level? being confident in speaking in English, I get this confidence by being teacher in international school. Jadi mungkin sebelumnya ya paham gitu ya, but not that confident to talk or to speak, to write in English. Tapi semenjak menjadi guru di international school that requires me to keep speaking in English daily life, jadi Mau tak mau coba gitu cakap bahasa Inggris pun macam tuh. Betul. Pengen juga sih orang Indonesia banyak yang begitu ya sebenarnya, Mister ya. Gitu. The thing is, kenapa orang Indonesia jarang sekali untuk menggunakan bahasa Inggris di tempat umum? Seperti apa yang membuat mereka belum ada di level itu? Di level apa yang mereka belum sampai? Pertama pendidikannya, Mister, kan pendidikannya belum merata ya, apalagi bahasa Inggris tidak diwajibkan ya. Tidak diwajibkan, Jadi, sudah dihapuskan ya. Iya. Ini benar ya, Mister? Sudah dihapuskan, bahkan ini hanya menjadi muatan lokal saja, dan muatan lokal itu sudah dihapuskan bahasa Inggrisnya. Jadi Digantikan dengan bahasa Portugis. digantikan dengan pelajaran daerah. Oh, pelajaran bahasa daerah. Bahkan lebih penting bahasa daerah gitu. Mungkin kita harus lebih mengenal akar kita dulu, baru kita ngomong itu betul Inggris sih gitu, ya. Tapi kan harus dikenalkan juga iya. gitu kan. Akarnya betul harus dikuatkan, tapi kan bunganya tumbuh ke arah mana juga harus tetap dipikirkan. Masya Allah, betul. Gitu kan, bloomingnya kan harus tetap internationally dong. Betul, masa mau blooming di desa-desa aja terus gitu. kan. Akarnya harus nggak apa-apa. Akarnya tetap ada di tanah tersebut, Jadi, daerah tersebut. Act locally, think globally. Oh, Masya Allah, that's right. Betul nggak? Iya kan, gitu sih. Jadi kenapa bahasa Inggris semakin tidak familiar? Karena tidak ada reinforcement dari pemerintah gitu ya. Kemudian saya juga cuma ngelihat dari pihak-pihak swasta aja sih, Mister, kalau kita datang ke mall-mall. Untungnya kita berada di pihak swasta ya, under swasta, bukan under negara gitu. Dan pembangun kita, maksud saya sarana-sarana dan fasilitas yang dibangun oleh swasta juga, Mister. Ya, kita datang ke mall-mall gitu ya, yang bekerja sama dengan pihak swasta juga seperti MRT. Betul. Itu pasti bahasa Inggrisnya ada tuh. Maksudnya selalu terpampang. Jadi orang-orang juga terbiasa dengan teks atau tulisan yang dalam bahasa Inggris, disajikan dalam bahasa Inggris. Itu sih sebenarnya, selain ada passion untuk belajar dari orang-orangnya sendiri untuk belajar bahasa Inggris, tapi harus ada paksaan sih, Mister. Gitu, lingkungannya harus support, mencoba untuk mulai memperkenalkan literatur bahasa Inggris gitu ya. Signage aja lah gitu ya dalam bahasa Inggris. Oh, restroom tuh toilet. Oh, station tuh stasiun gitu. Sesimpel itu, Mister. Jadi sehingga ketika mereka nanti melangkah ke ranah global gitu, mereka sedikit banyak tahu lah terminologi itu gitu. Masalahnya kan tidak banyak tapi tidak menyeluruh ke tempat-tempat yang ke daerah-daerah pelosok gitu ya. Kemudian ketika kita datang ke tempat-tempat di daerah-daerah itu belum banyak yang menggunakan signage dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau datang ke tempat wisata yang sentral saja yang baru ada bahasa Inggris. Iya, seperti waktu itu mungkin karena saking bahasa Inggris ini tidak begitu familiar buat orang Indonesia, mereka taunya hanya lewat tulisan seperti itu. Itulah power daripada tulisan, Mister. Mereka taunya keset. Keset itu welcome. Kenapa? Bahasa Inggrisnya keset itu udah welcome gitu. Kenapa? Karena di atas keset itu tertulis welcome. Untung nggak welcome ya. Gitu. Masya Allah. Nah, itulah kesulitan kita, Mister ya. Padahal saat ini dunia sudah very open. Betul. Everyone can join, everyone can even compete with us in our school. Next to us itu orang dari mana aja gitu. Bahkan kita jadi bisa tahu sekarang cuaca di Edinburgh gitu. Betul. Di Inggris, Azerbaijan gitu di sana. Tahu sekarang lagi kenapa gitu. Dan pakai bahasa
Inggris gitu. Kita mengaksesnya pakai bahasa Inggris. Kita belajar IT, kita tahu ada akal imitasi atau artificial intelligence AI gitu. Kan semua diakses dalam bahasa Inggris kok. How comes malah tidak dimasukkan menjadi salah satu yang wajib untuk dipelajari? Malah gitu. yang direkomendasikan adalah Bahasa Portugis gitu. Welcome. Kalau kita mau ke Amazon ya. De nada. Apalagi? De nada, gracias. Gracias. gitu. Gracias muchos. Itu Spanyol. Kok enggak? Udah salah. Kenceng pula. Oke, Mister. Fasten your seatbelt. Oke. Hold your breath. Kencangkan tali geledah Anda. Don't be surprised. Oke. Because yang akan berbahasa Inggris di Malaysia bukan guru. Bukan petugas station, bukan pilot, bukan dokter, bukan orang bekerja di kilang-kilang, tapi ada seller, peniaga-peniaga pasar, seller pasar, seller di kedai, mama-mama, seller souvenir. Mendengar bahasa Inggris mereka ini, aku pun akan sepertinya harus bersembunyi, sembunyi di balik pintu. In fact, saya guru bahasa Inggris di sini. Coba. Gimana? Everyone, this is the video penjual Malaysia berbahasa Inggris. 1, 2, 3. Oh, we feel awful. We hate it. I was sitting under a coconut tree having fun. This is how we That's started. perfect. Yeah. With the bag. Yeah. Amazing. You're very philosophical. Which one is the seller? Is he the seller? I think that's the seller. He said philosophical. That vocabulary is not the vocabulary for The seller. daily vocabulary. Philosophical. What on earth? Well, traveling a lot and meeting all different kinds of people, it causes you to open up your worldview and stuff. Oh, you do. Yes. Yeah. Although we have our little secrets, which we are reluctant to share with the world. Reluctant? They're really secret, Yeah. underrated, that kind of thing. Yeah. But my goal is to always try to just show people like kind of what to expect when they come to a certain place, and I think like talking to people like yourself and just kind of showing them the city and foods and things like that gives people a good idea, You never say that I speak good English. Well, You do. the reason is I was born during colonial times. Colonial time. My grandfather was also born in colonial time. Pak, if I use your theory, no, Pak. Failed if your theory because you were born in the colonial time. So many Indonesian people born at the same time, but come on, they only know Keset is welcome. Malah jarang yang bisa bahasa Belanda ya, even though we are colonized by. We don't even know Netherlands. Dutch Yes, language. Come on. British. We got independent in 1957. Okay. So when we got to school, they put us to do Queen's English. Queen's English. I noticed that your English is very good. I just don't like to make that comment because it sounds a bit pretentious if I tell you you have good. No. Yeah. I'll have to explain that because the new generation, they change over to another language. Yeah. It's just not as It's good. true though, actually, because I've spoken to younger people here as well, and their English wasn't the ones that I might have ran into. Their English wasn't as, I guess, as brushed up as yours is. Yeah. Because we have to take exams, based in Cambridge examination, the syllabus. Yeah. It was awful, it was tough. I've actually met elderly people. I'm not calling you old, but I'm very old. Make no bones about it. But you look great for I'm your quite proud with 17. you look great for your age. Oh, though, thank so. you. Wow. But I met also people around your age, and they also spoke really great English. Yes. And I assumed that it was because during your time you guys were put in these British medium schools. That's right, that's right. British The British school. would take over British medium meals, school. Really, yeah. tea, and feed us with cod liver How did you oil. guys feel about that at the time? Oh, we feel awful. We hate it. Coconut tree, having fun. By the beach, and they pick you up. Put That's you in school enforcement. and teach That's you grammar. enforcement. the way the British do. They try to bring their culture to you instead of trying to adapt to They yours. try to civilize us. Yeah, civilized. But I don't know. I mean, I just think that every country that I travel to most of them have been colonized by some European country, Yeah. usually British, and I think most of the things that are not great, but there are some good takeaways, but usually there's a very negative perspective Well, on that. in hindsight, there's some very good things they left behind. Yeah. Good roads. Good roads. Hospitals. Definitely, yeah. And
So listen, you can take. And don't work so hard. Don't they work. always say. Yeah. You can find the silver lining in anything, you know. Oh yeah. Dia itu orang dari British atau memang dari Western, dari Europe ini yang interview, kemudian ngomong sama bapak, aku nggak mendengar ada perbedaan accent, ada perbedaan vocabularies gitu, jadi mereka sangat berimbang, balance banget ini fight antara dua orang ini ya. Oh my dear God gitu, jadi he doesn't even sound like Manglish. Tak ada pun like lah, native, tak ada pun lah, okay, because lah macam kita tak pun. Oh my God, who are you, bapak? Come on. So Curiga aku. Oh, putu piring. Putu piring. This is putu piring. Putu piring. is it sweet or? Perak pun, bukan ni. Ingredient selamat. inside is palm sugar. Oh, okay. It's not that sweet. It's just the average. Deixa acreditar So neste what one is pessoa. the right one? Right? Yes. Okay, you want Bastante simpática. Existe palavras, não? the bed? I love this. No, we walk. We walk. Oh. É bom. Ela quando disse não é muito doce. So this has water here inside? Yeah, the water up to like 3/4. Ah, ok. Then we steam it. Mais panei coxo. How much do we owe you? Is it free? No way. For you customer, I mean foreigner, come and have a seat. It's a pleasure for me. Oh, okay, but no way. We have to. It's okay. For sure. Oh, thank you very much. Thank you. My pleasure. Our pleasure. Our pleasure. Hi, good morning. Welcome to Nasi Lemak Limanja. Hello, morning. Nasi lemak basic item will be peanuts, fried anchovy, cucumber, and water spinach. Oh, okay? Fantastic. Nah ini masih English, masih English nih. Yang pertama tadi. Where you guys from? Spain, Portugal. Oh, alright, Europe. Australia? Oh, okay. Australia. Have you tried nasi lemak before, or this is the first time? We have eaten the first time. First time for you, or fried egg? Alright. No, actually, I will have a lot of okay. Alright. Yeah, on TikTok. Yeah. Feel free to follow us, and you will see yourself. So our sambal is a little bit spicy. Is it okay with you? Yeah. Alright. So put it at the side. It's not potato. This is also inside sardine. Okay, I'll try one of those. Okay, for this one you can put it there. Okay. So for your nasi lemak, will be the basic only, or any extra? From where? England. England. You? I'm a Malaysian. Born in Malaysia. Yeah, I'm a Malaysian citizen. Yeah, but you born where? Right here in Malaysia. And your parents? How old are you? Really? Sampai In kaget. Malaysia, they speak Malay, yeah? Malay language. Malay. Malay language is same as Malayalam. No. It's different. Malayalam tuh di India misalnya. I don't know. Malay language is equal to Indonesian. Wow, bapak, I love you. How much is it? Wow. That's the key to make international people trust on your nation. That's right. Right? That's right. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu bukan sebuah dekorasi, Mister. Bukan untuk gaya-gaya dibangga-banggakan, ya. Tidak bersifat performatif gitu ya, bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Tapi bahasa Inggris, bahasa itu adalah kunci membuka jendela dunia gitu. Itu adalah bagaimana kita mengabarkan kepada seantero warga dunia bahwa negara kami adalah negara yang accessible. Itu dia. Gitu ya, bukan hanya accessible fisik bisa datang, namun Betul. keperluan, keinginan bisa dapat disampaikan dan dipahami dengan sangat mudah dan baik. Sebenarnya kan itu yang ingin dicapai oleh orang-orang yang berpelesiran gitu, leisure gitu ya. Semua kemudahan. Ada nggak sih orang-orang yang ketika berjalan-jalan atau vacation gitu ingin sesuatu yang sulit? Ada. Itu biasanya yang berjiwa adventurous gitu ya. Not for me. Not for you ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang bawa keluarga gitu ya, bawa keluarganya. Mau ngomong nyambung. Nggak punya banyak energi untuk explain so many cari-cari things, gitu betul, kan. makan maunya yang cepat Betul, gitu. betul. Jadi apalagi orang tua yang mau berobat, makanya Nah. pilihnya Pineng. Itulah kenapa, karena dokternya bisa bahasa Inggris. Kemudian orang-orang di luar rumah sakitnya pun bisa berbahasa Inggris. Jadi Betul. itulah kenapa very accessible gitu. Bukan hanya kita datang, tapi semua keperluannya ditunjang dengan baik. Itu jadi alasan kenapa Malaysia makin hari, makin tahun banyak yang datang ke Malaysia. Ini salah satunya adalah karena bahasa Inggris ini. Jadi kalau orang bilang ada yang misalkan Menteri Pariwisata, saya rasa sih bukan
bukan cuma tentang bagaimana membangun infrastruktur yang menunjang pariwisatanya aja, tapi semua tuh emang dasarnya tuh pendidikan, Mister. Exactly. Kalau memang mau membangun bangsa, dasari dengan pendidikan, bukan makanan bergizi. Iya ya. Iya ya. Tapi itu sedih loh, Mister. Itu sedih loh. Gini boleh cerita nggak? Oke. Dengerin ya guys. Jadinya out of topic. Mister tahu nggak sih bahwa 30.000 atau 3.000 pegawai makan bergizi gratis itu sekarang mau diangkat jadi pegawai ASN ya. Betul. Ya. P3K. Nah, P3K yang dijamin ke gaji bulanannya oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Gajinya berapa, Mister sebutin? Berapa, Mister? Gaji UMR. Gaji UMR Jakarta aja udah 5 jutaan sekian bahkan untuk supir yang membawa makanan MBG itu sudah mendapat surat P3K, artinya dia setiap bulan akan mendapatkan gaji 3 juta sampai dengan 5 juta per bulan yang mereka baru kerja kurang dari 1 tahun ini. Satu periode presiden ini. Satu periode presiden ini. Guru, Mister. Itu dia yang mau aku bilang. Jadi, what's the point gitu loh. Maksudnya kalau kita mau menajamkan kualitas pendidikan kita, justru kan salah satunya adalah menjamin kesejahteraan gurunya gitu. Ini bahkan masih ada seorang guru honorer yang digaji setiap bulan mendapatkan hanya 300 sampai 600 ribu rupiah gitu. Kalau setiap bulan itu per 3 bulan dapatnya segitu, Mister. Per 3 bulan dapat 300 atau 600 ribu yang dirapel. Yang sekaligus terima per 3 bulan. Gitu itu yang menyedihkan sih. Maksudnya kayak ini tuh kita mau maju atau mau jalan di tempat atau bahkan mundur gitu loh, Mister. Boleh aku share something, Mister? Banyak strategi memang yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk ruling the government. Oke. Banyak strategi dilakukan pemerintah. Apakah pemerintah ini mau rakyatnya pintar, berkembang untuk sama-sama membangun bangsa atau tidak? Apabila rakyatnya pintar, dia bisa sama-sama membangun bangsa. Tapi negatifnya dia juga bisa melawan kita dengan ide-ide pintarnya dia. Seperti itu. Pak, salah nih teorinya Bapak. Ketika rakyat pintar, kamu harus siap-siap mendapatkan kritikan seperti itu. Atau evaluasi. Itu review langsung dari rakyat kamu. Itu ketika kamu ingin rakyat kamu pintar, maka kamu akan fokus ke mendidik mereka. Tapi ketika kamu fokusnya di makanan saja, Mister, mereka akan membuat kamu apa? Membuat kamu ketergantungan kepada kamu. Membuat kamu tetap berharap kepada kamu. Bukan untuk membuat mereka pintar. Jadi, posisinya saat ini, pemerintah kita ingin kita terus berharap kepada mereka. Ingin terus menengadahkan tangan kepada mereka. Tidak ingin membuat kita pintar. Karena kalau kita pintar, mereka akan dikritik oleh kita. Itu. Jadi sepertinya semangatnya adalah bukan untuk memberdayakan gitu ya, misalnya, bukan untuk memberikan umpan kemudian mereka bisa berkembang sendiri gitu, tapi lebih kepada menyuapi setiap hari sehingga kita bergantung sama mereka. Dan anak-anak ini akan senantiasa tumbuh dengan mentality yang menunggu sesuatu yang diberikan oleh pemerintah gitu. Dan tidak heran nanti ketika mereka sudah tumbuh dewasa, mereka akan mengharapkan bantuan tunai dari pemerintah gitu ya. Kehadiran pemerintah dalam membangun ini. Jadi apapun nanti program dari pemerintah, kasih duit dikit, diam. Iya. Setuju, Pak. Walaupun ujung-ujungnya nanti akan merepotkan diri mereka juga. Jadi kita benar-benar harus sadar bahwa kita tuh sebenarnya kita lagi dijajah. Iya, dalam keadaan yang memang belum tentu merdeka ya, belum merdeka sepenuhnya gitu, karena kita ditentukan gitu loh. Hidup kita tuh ditentukan oleh pemerintah. Literally gitu ya. Setiap hari kita jadi gini loh. Bukan kita yang memilih menu kita. Betul. Karena usaha dan kinerja kita, tapi mereka yang suapin kita dengan menu ini. Layak gak? Padahal nggak layak. Sementara sebenarnya anggaran-anggaran yang triliunan itu bisa dipakai untuk memajukan pendidikannya dalam hal ini lebih luas lagi, kesejahteraan gurunya, kemudian akses dari rumah ke sekolah anak-anak ini, bahkan ada yang masih berkilometer, berjam-jam untuk sampai ke sekolah. Kalau hujan, banjir, tanah longsor, itu bagaimana? Jadi hal-hal seperti itu masih ada di Indonesia. Jadi jangankan kita berbahasa Inggris dengan baik, jangankan kita berbahasa Inggris dengan lancar dan memastikan orang-orang Indonesia, anak-anaknya terutama bisa berbahasa Inggris, tapi akses sekolah saja tuh banyak yang masih sulit gitu loh, Mister. Guru-gurunya pun masih banyak yang memikirkan besok makan apa, instead of besok mau mengajar apa untuk anak-anak mereka. Besok ide kreatif apa yang mau dibagikan untuk anak-anak. Jadi
masih berkutat dengan besok makan apa ya, nanti akhir bulan makan apa ya, bayar gitu. kontrakan ini gimana, bayar Iya. listrik bagaimana gitu. Jadi- Padahal tiap bulan itu naik, tiap tahun tuh naik. gitu. Jadi I keep concerning gitu. Kok bisa ya ada orang seperti saya di luar sana yang punya bakat seperti saya, yang punya potensi seperti saya, yang punya keinginan dan keperluan seperti saya, tapi harus berada di situasi yang terisolasi, aksesnya juga sulit, kemudian akses terhadap buku dan Iya. pendidikan juga sulit gitu ya, terhadap informasi teknologi juga sulit. Tapi siapa tahu dia juga punya kemampuan seperti saya untuk membagikan ilmunya dengan Bahkan menjadi mungkin guru, bahkan mungkin lebih gitu. Potensi yang sama, jangan-jangan di banyak belahan Nusantara Iya. ini, Indonesia ini, banyak juga orang-orang yang ternyata berpotensi untuk menjadi Ilmuwan, profesor, ilmuwan, harus bersabar karena Negara nggak hadir. negara nggak hadir gitu. Can you imagine gitu Negara loh, nggak maksudnya? hadir, misal negara memilih nggak hadir menurut saya untuk memajukan rakyatnya, tapi negara memilih hadir untuk menyediakan makanan yang katanya bergizi tersebut, yang jadinya orang akan oke, besok makan apa, menunggu dari negara. Jadi instead of memberikan mereka keterampilan, memberikan mereka fasilitas dan sarana untuk mereka maju Belajar. dan belajar, mereka diberikan makanan Betul, seperti mempertajam itu. skill ya, Iya. Mister, keterampilan yang Mereka bisa lebih- menunjang iya. hidup mereka, bisa Betul. mendatangkan uang juga. Yes. They can make Yes. money gitu, tapi tidak terjadi Yes, gitu tidak ya. terjadi. Negara Dan itu nggak hadir. triliunan loh. Itu saat ini menjadi budget terbesar daripada negara, terbesar nomor satu, misal di atas pertahanan, di atas kepolisian, itu yang terbesar saat ini berlaku. Makan bergizi gratis, dan itu kita nggak tahu itu dapur-dapur pengelolanya milik siapa, kepentingan orang banyak di situ. Dari negara, pemerintah kasih 15.000, jatuhnya atau turunnya ke murid-murid 6.000, 7.000, dipotong setiap dapur. Dapur ini milik siapa lagi? Coba bayangkan. So what's the point of educating children ya gitu? Yes. Itu cuma memastikan mereka makan, Yes. tapi ya well anyway, makanan itu hanya sebagai makanan aja Iya, gitu. itu. Kalau tidak diasah skillnya, keterampilannya oleh guru-guru yang berdaya, guru-guru yang Alasannya adalah nyaman hidupnya. IQ kita jelek karena kita nggak dapatkan makanan bergizi. Jadi cara pemerintah kita untuk memperbaiki IQ kita adalah dengan memberikan makanan bergizi gratis, bukan dengan memberikan pendidikan yang lebih baik, bukan dengan memberikan fasilitas atau sarana atau jalan raya atau jembatan yang lebih baik untuk mereka bisa akses ke pendidikan. Intinya tetap bergantung sama pemerintah. Hidup mati kita di tangan pemerintah, bukan di tangan kita sendiri. So you can define whether it's freedom or not, Yes. right? Karena Look at them. ya Seller speak freely to anyone they want. There is no limitation. Nggak malu mereka. Saya nggak bodoh. Mau maaf, kamu mau sama apa? Saya oke. Iya. Saya nggak bodoh. Saya bisa ngomong sama walaupun kamu. tadi dibilang beliau lahir saat Koloni. kolonialisme gitu ya, Inggris pada Masa penjajahan. masa penjajahannya gitu. Tapi kan tidak mungkin sustainable skillnya kalau memang tidak dibersamai dengan lingkungan yang juga berbahasa Inggris, Mister. Di-enforce kan sama Betul, jadi Tun memang M waktu itu. Betul, jadi memang it's not necessarily about the past, what happened in the past, tapi along the way selama hidupnya juga berbicara dengan orang-orang yang mampu Yes. berbicara bahasa Inggris. Negara juga hadir di situ. Betul. Dan apa namanya, mereka tuh punya sistem SPM. Yes. SPM itu kan yang dari Betul. dari tahun ke tahun tuh nggak pernah berubah gitu. Betul. Iya, Ya itu kan? dia. Nggak pernah berubah, misal ini- Ataupun mungkin sistemnya masih sama, tapi mungkin kualitasnya Kualitasnya, dibenarkan. betul. Atau ada beberapa Dulu mungkin partnya. nggak pakai komputer, sekarang bisa betul. pakai komputer. Nah, itu aja mungkin ada beberapa hal yang direvisi, Teknisnya, metodologinya. tapi sistemnya masih sama, metodologinya Idenya sama. sih, Nah, Mister. ide itu. Idenya masih sama. Untuk Betul. apa? Penyetaraan standar, Nah, kualitas itu. masih sama lah Betul. gitu. Nggak yang penting ganti nama gitu. Betul. Jadi dari Eptanas jadi UN, jadi UAS, jadi apa-apa, jadi TKA, jadi apa gitu, banyak Betul, gitu ya, betul, Mister. betul, Ya kan betul, gitu. betul. Jadi semua tuh tentang nama, nomenklatur gitu. Betul. Sejarah Unifying iya, pokoknya something, ya. asal ganti gitu. Nanti Mister Sastra jadi Menteri Pendidikan, Mister Sastra bikin Program baru. program namanya Hello Kitty gitu. Nanti saya ganti Mister jadi Doraemon gitu, ganti nama aja yang penting. Betul. Kayak semua tuh dekoratif dan performatif Betul, aja gitu, betul, Mister gitu. betul. Ya mau sampai kapan ya begini ya?
Ya itulah kan tujuannya memang seperti itu pendidikan di Indonesia, tidak untuk mencerdaskan, tapi membuat kita bergantung pada negara ini. Gitu. Jadi negara itu mudah untuk kita mendirect rakyatnya untuk memilih itu, untuk memilih ini. Jadi ketika mereka turun di 5 tahun berikutnya, Mister, I know what you want, money right? Okay, this money, okay, you know what to do? I'm here. Choose me here, choose me again. Nah, macam tuh. Dan padahal uangnya juga nggak seberapa. Nggak seberapa padahal. Jadi karena mereka terbiasa hidup dengan keterbatasan, dikasih uang 100.000 tuh jadi sesuatu yang wow, very mewah gitu. Betul. Waduh, sulit sih Mister. Ini untuk bisa seperti mereka. Wow, it's quite challenging kalau kita masih berkutat dengan makan gitu sih. It's quite challenging ya. Kalau masih ada guru di pelosok sana yang berteriak tentang kebebasan mereka dalam menentukan hidup mereka di hari kemudian, di hari besok setidaknya, kita masih belum akan kemana-mana sih. Padahal Malaysia juga ada makan gratisnya juga loh di setiap sekolah. Ya tapi kan metode pendidikannya udah dibenerin dulu. Itu yang akar atau itu jantungnya, itu core-nya yang harus dibenahi terlebih dahulu. Barulah hal-hal lainnya gitu. Bukan intinya ke makanan. Bukan intinya ke makanan dulu. Emang dikasih makan aja terus. Kamu makan hari ini besok jadi apa? Iya, begitulah. Wow, terbaik nih seller Malaysia, Mister. Dan banyak loh. Datang aja ke Bazar Ramadan. Bener. Ya. Bener. Kampung Baru, Putrajaya. You will experience it yourself. Support the program of the government gitu. Oke, kita mau mendatangkan pariwisata, turis-turis, rakyatnya pun support gitu. Mereka nggak ngomong doang gitu loh, Mister. Jadi semua lini kehidupan, semua lini masyarakat tuh siap support gitu, dan ada di garda terdepan. Ya, Masya Allah, terbaiklah, Masya Allah. Oke. Harus kita akhirin, Mister, karena kecewa. Sudah berapi-api. Oke, everyone, thank you so much for this beautiful recommendation. That's all from us. Hopefully that you find this very good. You find this very good. Don't forget to thumbs up if you're new to this channel. Don't forget like button atau subscribe. Thank you so much from us in Indonesia, Malaysia. Boleh banget Indonesia juga bisa, please saya. Bye everyone. Assalamualaikum.